Maksudnya orang tua saya bilang itu beliau datang dari Janglapa. Tahu Janglapa itu mana nggak tahu. Janglapa. Janglapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama saya, Agam Pamungkas Lubah, di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Dan kali ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk mengupas kembali tentang sejarah Pamulang. Dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah Janglapa, kota makmur yang tertimbun oleh cerita dan peradaban. Pada opening saya tadi, saya sudah menampilkan salah satu slide petikan wawancara saya dengan Ketua Majelis Ulama Kota Tangerang Selatan, sekaligus merupakan generasi kelima dari salah seorang pendahulu Pamulang, yakni Ki Saderan. Beliau adalah Kiai Haji Saidi, di mana dalam pernyataan beliau mengatakan bahwasannya Ki Saderan itu datangnya dari daerah Janglapa, tapi Janglapa sendiri pun itu belum beliau ketahui. Bahkan ini juga sudah disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu Pamulang sebelumnya tentang keberadaan Janglapa yang masih misterius itu. Namun untuk sahabat rumah bumi ataupun sahabat yang lainnya yang baru ikutan bergabung di channel ini, saya sarankan sebaiknya menyaksikan terlebih dahulu tentang tayangan ataupun vlog saya sebelumnya yang ini nih. Ya, karena tayangan kita kali ini adalah merupakan salah satu mata rantai dari vlog yang sebelumnya. Jadi biar sahabat tidak gagal paham dan dapat menyimpulkan tentang tayangan saya mengenai ekspedisi Janglapa ini. Kita lanjut ya sahabat. Salah satu kesulitan terbesar yang saya hadapi ketika mengupas tentang sejarah lokal itu adalah sumber tertulis. Di mana sumber tertulis itu adalah merupakan salah satu rekam jejak masa lalu yang bisa kita jadikan salah satu referensi untuk membuat sebuah kajian dan penelitian bagi para tim arkeolog ataupun para sejarawan ataupun bagi mereka yang berminat tertarik dengan masalah sejarah itu sendiri. Kalau tidak ada sumber tertulis, ini merupakan salah satu titik kesulitan yang paling besar bagi umumnya bagi para peneliti itu sendiri. Dan disinilah salah satu titik kelemahan bangsa kita ini. Bangsa kita ini tidak mewarisi budaya menulis yang baik. Akan hanya bangsa-bangsa Eropa, Cina, Arab, dan India. Mereka semua itu memiliki budaya ataupun tradisi menulis yang baik. Sehingga semua catatan-catatan sejarah mereka itu ataupun literatur mereka itu bisa terdokumentasikan dengan baik dan bahkan diakui oleh UNESCO merupakan salah satu produk daripada sebuah budaya atau sebuah negara itu sendiri. Sementara kita guys, kita tidak mewarisi budaya menulis yang baik. Kita hanya diwarisi budaya mengingat aja. Maka jangan heran ketika banyak produk-produk budaya kita yang diklaim oleh negara-negara tetangga. Karena biasanya menjadi rujukan utama bagi UNESCO itu adalah salah satunya adalah merupakan sumber tertulis itu sendiri. Kerajaan Majapahit yang segede Alaihim itu juga hanya meninggalkan dua kitab aja. Baik itu Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan Sutasoma, karangan Wallahu a'lam bishawab. Karena sampai sekarang juga belum diketahui siapa penulis yang sebenarnya. Itu pun dibumbui dengan mitos-mitos yang sangat membingungkan bagi kita itu sendiri. Saya kembali. Budaya kita adalah budaya mengingat, dan ini hal yang saya alami sahabat rumah bumi semuanya. Ketika saya datang ke sebuah wilayah, sebuah tempat, maka yang saya temui di sana itu untuk menggali sejarah tentunya ya. Maka yang saya temui di sana itu adalah semua berdasarkan ingatan. Nah, jangan main-main dengan bangsa kita. Kalau persoalan dengan masalah ingatan, semua akan diingat itu. Baik segala urusan-urusan berkaitan dengan masalah hutang piutang, hak waris tanah, sengketa lahan, apalagi mantan-mantan pacar yang pernah menyakiti pasangannya. Itu pasti akan terekam jejak bagi bangsa kita ini. Nah, dari budaya mengingat inilah yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi sesudahnya. Maka tak heran ketika saya datang berkunjung ke Janglapa, di sana yang saya temukan itu adalah semua berdasarkan sumber ingatan. Itu pun dibumbui dengan cerita-cerita mistis dan mitos yang begitu banyak. Sayangnya bagi masyarakat itu masih terlalu enggan untuk membuka tentang sejarah leluhurnya dengan berdasarkan alasannya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwasannya belum saatnya lah untuk diceritakan, belum waktunya lah untuk diceritakan.
Hello, abad milenial guys, kejadian sudah terjadi kurun waktu 300 bahkan 500 tahun yang lalu. Sampai sekarang juga masih ada statement ungkapan belum saatnya, belum waktunya untuk diceritakan. Hello. Tapi saya tidak berkecil hati untuk menulis sejarah ini karena saya punya kiat-kiat jitu. Yang pertama itu adalah berdasarkan arkeologis dan tentunya hasil wawancara. Dan untuk arkeologis ini adalah salah satu sumber yang bisa mendekatkan pada sebuah kejadian karena berdasarkan kebendaan itu. Dari kebendaan itu kita bisa kemudian melakukan semacam interpretasi, kemudian juga tentu dengan komparasi data yang akurat untuk menyimpulkan sebuah kejadian masa lalu itu. Rekam-rekam jejak arkeolog ini bisa kita temukan juga ya, baik itu dalam bentuk benda-benda pusaka, batu nisan, tentu batu nisan zaman-zaman dulu ya, ataupun candi. Karena di wilayah kita ini tidak memiliki candi, ya salah satu sumber yang kita bisa dapatkan itu adalah batu nisan yang pasti. Dan batu nisan ini juga bisa merupakan salah satu benda yang menjadi kunci poin utama untuk bagi arkeolog itu untuk meneliti usia dari makam tersebut. Tentu berdasarkan ilmu arkeologi sendiri ya, barangkali juga ada di sana juga barangkali mengenai uji massa karbon dan lain sebagainya, wallahualam. Dan untuk sumber wawancara sendiri ini memang tidak mudah guys, karena saya harus berjibaku kembali mengupas dan mengisi bagian-bagian sejarah yang tercecer, tentu juga dengan komparasi data yang akurat. Janglapa misalnya, dan Janglapa, ketika kita bicara Janglapa, maka kita akan menemukan sebuah tanda tanya besar. Ada apa tentang kota ini, atau desa ini, atau dusun ini? Kenapa masyarakat masih enggan untuk membuka cerita, membuka tabir? Dan di sanalah menjadi sebuah rasa penasaran saya yang kuat. Dan untuk meneliti Janglapa, saya terpaksa harus membentuk dua kali tim. Tim yang pertama itu saya namakan tim ekspedisi Janglapa 1, di mana saya menelusuri, mencari tahu rekam jejaknya dan mencari tahu dari mana sebenarnya asal-usul Janglapa ini dan orang-orang yang mengetahui lokasinya. Karena dalam vlog saya sebelumnya itu kan masyarakat pada umumnya masyarakat daerah Bogor itu tidak memahami dan tidak mengetahui di mana Janglapa itu. Maka ekspedisi saya pertama yang saya lakukan adalah melakukan pencarian. Dan alhamdulillah pada pencarian pertama itu, tim ekspedisi pertama itu kita temukan wilayah Janglapa itu sendiri. Tapi tidak banyak informasi yang kita gali di sana karena bersamaan dengan waktu yang hampir menjelang maghrib saat itu. Sehingga saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk membentuk tim ekspedisi Janglapa 2 lagi untuk kembali ke daerah Bogor untuk meneliti. Dan di sana sahabat Ruang Bumi, saya bisa menemukan sedikit titik terang tentang apa dan bagaimana Janglapa itu dahulunya dan keterkaitannya dengan orang-orang tua dulu yang ada di Pamulang. Dan saya ingin sampaikan juga kepada sahabat Rumah Bumi semuanya, apa yang saya sampaikan kepada sahabat semuanya ini bukanlah merupakan sebuah kebenaran, tapi setidaknya saya sudah menghantarkan sahabat Rumah Bumi semuanya itu untuk jalan menuju sebuah kebenaran. Karena saya tidak butuh pengakuan, setidaknya saya sedikit mempunyai kemampuan. Dan hal yang paling krusial bagi sahabat Rumah Bumi semuanya untuk ketahui, jangan menyimpulkan sebuah kebenaran dari satu sumber kebenaran. Saya Agam Pamungkas Rubah, ikuti channel ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, and share. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Bumi semuanya dimanapun kalian berada. Sekarang kita sudah berada tepat di Desa Bojong, Kampung Janglapa, sebagaimana menjadi tutur masyarakat. Dan di belakang saya ini, sahabat Rumah Bumi semuanya, di sana adalah merupakan salah satu situs
tempat pemakaman raja-raja terdahulu yang kemudian akan kulik sejarahnya antara keterkaitannya dengan makam-makam yang ada di Banten, Tangerang, dan di daerah Pamulang. Ini hamparan sawah yang cukup begitu luas, sahabat Rumah Bumi semuanya. Dan ini alhamdulillah kita juga pada hari ini sekarang sudah pukul 4:15 dan kita sebentar nanti akan menuju ke lokasi yang dimana disebut oleh masyarakat setempat adalah merupakan tempat makam para raja-raja terdahulu. Dan di sisi sebelah barat ya, sebelah sana itu ada di pinggiran Kali Cidurian. Jadi makam ini terletak di atas bantaran Kali Cidurian. Dan saya kali ini tidak sendiri, saya ditemani sama mamang saya, Mang Maman Firmansyah. Dan kita melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan dan tidak ada di map. Di Google tidak ada. Kita nyari putus asa dan alhamdulillah restu dari semua sahabat-sahabat semuanya kita bisa berada di tempat ini dan kita akan mengeksplor ya Mang ya. Kita akan mengeksplor tempat yang ini, insya Allah dapat restu dari semua orang-orang tua dan para sahabat-sahabatnya. Tetap ikutin kita terus dan jangan kemana-mana. Check it out. Memasuki komplek pemakaman, kami disambut dengan pemandangan yang menakjubkan. Pohon-pohon besar yang rindang, serta semilir angin yang lembut dari arah pematang-pematang sawah dan Kali Cidurian, serta riuhnya suara burung-burung liar memberikan kesan yang sangat bersahabat. Belum lagi lingkungan pemakaman yang tertata asri dan sejuk, memberi kesan damai di hati, seolah tak ada kesan mistis yang umumnya digambarkan oleh orang-orang ketika memasuki sebuah komplek pemakaman tua. Pak Topik sebagai pengurus makam di sini ya. Jadi yang ngurusin ini kompleks pemakaman apa namanya Pak? Kompleks pemakaman Ibu Ratu Cilengka sebetulnya. Cilengka. Dan dia berada di Dusun Janglapa ya? Iya, Dusun Janglapa. Di Dusun Janglapa ya. Kalau angka tahunnya sendiri Pak Topik belum dapat dengar? Dapat. Kira-kira gitu? Belum bisa dikira-kira? Kurang tahu, kalau kata orang tua udah lama gitu. Udah lama ya. Tapi menurut yang dengar Pak Topik, kira-kira ini dari mana ya asalnya? Semua komplek-komplek pemakaman ini orang-orang dari mana gitu? Dari Kerajaan Tarumanegara. Ya, saya dengan siapa ini Bang? Dengan Iwan. Dengan Iwan. Bang Iwan sebagai apa di sini Bang Iwan? Apa pengurus, apa yang bersih-bersih makam apa? Oh, saya bukan siapa-siapa, cuman sekedar paling sesekali saya lewat. Iya. Nah, masuk gitu. Apa harapannya Bang Iwan tentang lokasi makam ini Bang Iwan? Ya harapan saya mah dijaga, dilestarikan itu kan situs peninggalan leluhur. Leluhur ya. Nah, cuman ada satu permohonan dari saya kepada para penjarah gitu kan. Jadi jangan minta yang lain-lain lah gitu. Iya betul. Namun sangat disayangkan sehubungan dengan waktu yang hampir menjelang maghrib serta cuaca yang mulai mendung pertanda hari akan segera turun hujan, terpaksa ekspedisi ini kami sudahi sampai di sini dan saya berencana untuk kembali lagi pada ekspedisi selanjutnya untuk mengorek lebih jauh seputar keberadaan makam Ibu Ratu yang ada di Janglapa ini. Sahabat Rumah Bumi semuanya, kali ini saya sudah berada tepat di daerah Kampung Janglapa, Desa Bojong, Kecamatan Tenjok, Kabupaten Bogor. Dan hari ini dalam rangka kami melakukan ekspedisi Janglapa 2
Ekspedisi Jang Lapa II untuk kembali menggali informasi seputar keberadaan situs makam tua atau yang dikenal oleh masyarakat umum di sini sebagai situs makam daripada Ibu Ratu. Hamparan sawah yang begitu luas dengan pemandangan yang sangat indah ini memberikan salah satu clue bagi para pengunjung untuk bisa sampai ke tempat makam para pendahulu Pamulang atau yang disebut dengan masyarakat itu sebagai makam daripada Ibu Ratu. Dan kali ini sahabat Rumah Bumi, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh abang saya dengan Bang Ustadz Riyadus Solihin untuk melakukan ekspedisi Jang Lapa II. Dan sekarang saya akan meminta komentar dulu dari Bang Ustadz. Ini Bang Ustadz, apa tanggapan dan komentar Bang Ustadz berkaitan dengan masalah situs makam daripada Ibu Ratu Jang Lapa ini, Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bumi semuanya, kali ini kita melakukan ekspedisi tahap yang kedua bersama saudara saya. Kemudian setelah saya dan bersama tim melihat dan menyaksikan, di sini ada makam tua yang barangkali sesuai dengan arahan daripada orang tua kami, yang dimana beliau berkata bahwa luhur kami itu dari Jang Lapa, cuman Jang Lapa itu di mana letaknya, nah kita belum tahu. Nah, alhamdulillah pada hari ini di awal daripada tahun 2022 melakukan ekspedisi tahap yang kedua untuk Jang Lapa ini, alhamdulillah ya sudah saya bisa lihat sendiri, yang mudah-mudahan ya leluhur kami bisa nyambung gitu, sehingga ya mudah-mudahan ini salah satu doa-doa orang tua yang barangkali mengatakan bahwa ya Allah, jadikanlah keturunan kami orang-orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya doa daripada orang tua juga ya, tanpa daripada doa orang tua kayaknya kita dia bisa ujuk-ujuk tahu-tahu nyampe kemari. Ini sebabnya demikian, dan mudah-mudahan yang nanti akan ditindaklanjuti oleh orang tua kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tambahan untuk Rumah Bumi, subscribe terus dan ikuti terus channel Rumah Bumi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ekspedisi ini bermanfaat buat halayak semuanya, sehingga kita tidak kehilangan obor, tidak kehilangan sejarah, sehingga bermanfaat juga buat anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Ciao. Sahabat Rumah Bumi semuanya, dan saya juga tidak hanya berdua dengan Bang Ustadz Riyadus Solihin, tidak. Saya ditemani oleh saudara saya juga ini. Ada Bang Fuad Hasan. Ya, alhamdulillah kita melakukan perjalanan yang sangat nikmat, sangat enjoy. Dan kita berangkat dari pagi tadi Bang Fuad ya. Dari pagi. Jadi saya sarankan kepada sahabat Rumah Bumi semuanya yang tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan atau tepatnya di Pamulang, jarak tempuh yang akan ditempuh dari Pamulang itu memakan waktu kurang lebih 3 jam 15 menit dalam kondisi normal untuk bisa sampai ke tempat makam daripada Ibu Ratu Jang Lapa ini. Dan saya sarankan juga pada sahabat Rumah Bumi semuanya, kalau datang ke sini, mari kita manfaatkan hal-hal yang positif, tidak dihubungkan dengan hal-hal yang daripada atau di luar nalar kita. Dan saya terima kasih untuk Bang Fuad ya, untuk tim ekspedisi Jang Lapa II ini saya bertiga. Terima kasih dan say hello dong, sahabat Rumah Bumi. Sahabat Rumah Bumi. Oke, sip, thank you, ciao. Rasa penasaran saya pun semakin kuat manakala saya melihat hamparan batu nisan yang berjajar rapi di area pemakaman ini. Satu demi satu nisan yang ada saya cermati dengan teliti. Melihat dari bentuk dan tipografi batu nisan yang ada, hampir dipastikan batu nisan tersebut berasal dari zaman peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Karena ornamen-ornamen dengan gaya Troloyo tersebut belum memiliki naskah kaligrafi dan pahatan angka tahun meninggalnya
akan halnya batu-batu nisan yang saya jumpai di makam raja-raja Islam Garisul. Kesemua motif batu nisan yang ada di komplek pemakaman ini berbentuk sulur-sulur dengan hiasan flora yang menjadi kekhasan batu nisan abad pra-Islam. Dan yang lebih menarik lagi, hampir semua batu nisan yang ada di komplek pemakaman ini memiliki tipografi makam seorang perempuan. Apakah hal ini berkaitan erat dengan penyebutan nama komplek pemakaman ini dengan sebutan komplek pemakaman Ibu Ratu? Sahabat Rumah Bumi, saya sekarang berada di area komplek pemakaman Ratu Janglapa yang ada di Dusun Janglapa, Desa Bojong. Saya dengan sahabat saya ini, juri kunci makam. Ada Bang Taufik sini. Kita metik apa ini, Bang? Ini buah alkesa. Buah alkesa, sahabat Rumah Bumi. Khas dari sini. Khas dari area pemakaman Ratu Janglapa ini nih. Jadi ada pohonnya, bisa di-shoot di sana barangkali ya, ngefoting. Nah, itu pohon langka itu. Adanya di komplek pemakaman ini nih. Kayak gitu ya. Yuk, kita tes. Jalan. Ayo sahabat Rumah, ikut terus ya. Alkesan. Alkesa. Yuk, sini kamera sahabat Rumah Bumi. Ini kita sudah lihat oleh-oleh dari Bang Taufik nih, dari komplek area pemakaman Ratu Janglapa. Ada buah alkesa. Ini ada sahabat saya. Di sini ada Bang Iwan, ada Pak Ustadz Riyadus Solihin. Sini ada Bang Taufik, juru kuncinya. Ada Pak Sekel nih, maju dong ke sini dong. Ada Pak Sekel, kemudian ada Doni. Bang Doni. Ya, sono lagi satu siapa? Jangan saya. Sahabat Rumah Bumi, ini semua dalam rangka kita melakukan ekspedisi Janglapa 2. Setelah Janglapa 1 kemarin, kita sudah datang ke sini untuk mengeksplor, dan ini adalah ekspedisi kami yang kedua untuk ekspedisi Janglapa 2, tepatnya di hari Rabu tanggal 5 Januari di tahun baru. Di ekspedisi nanti kita lihat keseruan apa yang akan kita kulik lebih banyak lagi, tentang menggali informasi lebih banyak lagi tentang seputaran komplek areal pemakaman dari Ratu Janglapa itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus channel ini dan kita lihat keseruan apa yang lainnya. Ciao. Ya, Pak Sekel, saya mau nanya dulu Pak Sekel, ini apa harapannya Pak Sekel berkaitan dengan masalah situs yang ada di sini ini, Pak Sekel? Harapan saya sih cuman gimana supaya pemerintah daerah Jawa Barat, Kabupaten Bogor bisa melestarikan situs ini, Pak. Terus dan jangan sampai kawasan situs ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Yang bisa menghilangkan sejarah dari tempat ini. Ya, benar-benar. Sekali lagi saya mohon agar pemerintah Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat bisa melestarikan situs ini. Oke. Jangan sampai tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi jatuh ke tangan developer. Oh, benar-benar. Ya. Akhirnya hilang situs ini. Entah kemana kalau udah jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan uang semata. Oke. Dari hasil penelusuran data di lapangan dan sumber cerita-cerita masyarakat, saya merangkum sebuah kesimpulan bahwa Janglapa dahulunya adalah sebuah kota besar yang makmur dan kaya raya. Urat nadi
perdagangan sejak zaman Kerajaan Tarumanegara, Pajajaran, dan Islam. Letak geografisnya yang berada di wilayah pinggiran Kali Besar sangat memungkinkan wilayah ini menjadi arus perniagaan melalui jalur sungai, baik mereka yang datang dari Batavia menuju Boutenzor maupun Banten. Belum lagi tipografi tanah yang datar dan luas, dipagari jajaran bukit-bukit dan gunung yang tinggi di sebelah barat, semakin menguatkan dugaan bahwa wilayah ini dahulunya adalah merupakan pusat perniagaan dari masyarakat berbagai penjuru wilayah di Nusantara. Sehingga tak heran, seputaran wilayah ini, mulai dari Lewiliang, Lewi Sadeng, Kalong Sawah, Parung Sapi, Parung Panjang, bahkan sampai ke Gunung Kulantung, banyak bersebaran makam-makam tua yang hingga kini belum diketahui asal penghuni makamnya dengan pasti. Yang mereka ketahui hanyalah makam-makam tersebut berasal dari daerah mana-mana di Nusantara, bahkan sampai ke negara Yaman. Jika demikian, timbul sebuah pertanyaan. Apakah Janglapa yang disebut-sebut oleh masyarakat Pamulang sebagai asal kedatangan leluhur-leluhur mereka hanyalah sebuah kuburan yang seluas kurang lebih 2000 meter persegi ini? Tentu tidak. Janglapa adalah sebuah kota besar urat nadi perniagaan, dan penduduknya bisa saja berhijrah ke wilayah-wilayah terdekat untuk membuka lahan pertanian sebagai komoditi utama masyarakat saat itu untuk dijual kembali ke wilayah Janglapa itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan keberadaan makam yang disebut oleh masyarakat setempat dengan makam Ibu Ratu yang letaknya berada di dusun Janglapa tersebut? Kemungkinan besar Ibu Ratu yang disebut oleh masyarakat setempat adalah pemilik wilayah Janglapa itu sendiri. Dan itu bisa dilihat dari peristirahatan terakhir beliau berada di komplek pemakaman di dusun Janglapa itu sendiri, atau yang umumnya disebut masyarakat dengan makam Ibu Ratu. Namun sayang, seiring dengan laju pertumbuhan zaman, Janglapa yang dahulunya adalah sebuah kota makmur dan kaya raya, kini hanya menyisakan sebuah cerita, tertimbun di balik cerita dan peradaban. Sebuah dusun kecil dengan komplek pemakaman tua yang bisu, nyaris digerus oleh erosi air sungai Cigurian yang sewaktu-waktu datang mengancam keberadaan makam tua tersebut. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak dalam menyikapi persoalan Janglapa dengan bijak, mulai dari masyarakatnya, aparatur pemerintahan setempat, dengan pemangku kebijakan lainnya, agar Janglapa bisa dijadikan sebuah atau salah satu situs cagar budaya yang dilindungi oleh negara, agar anak cucu kita ke depannya dapat melihat kejayaan nenek moyangnya di masa lalu. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya? Wallahu a'lam bishawab. Never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't